saya akan mempresentasikan untuk mata kuliahnya perekonomian Indonesia. Nama saya Lulu Azmi, NIM saya 230 dari manajemen MJ 403. Mulai tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Tujuan utama investasi dan perbedaan antara individu dan perusahaan. Tujuan utama di investasi adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan dan jangka waktu tertentu. Investasi dapat memberikan pendapatan income atau pertumbuhan modal. Bagi individu, tujuan investasi umumnya adalah untuk menyediakan dana pensiun, yang kedua mempersiapkan kebutuhan masa depan, yang ketiga melindungi nilai uang dari inflasi. Bagi perusahaan, investasi lebih difokuskan untuk menambah kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi dan daya saing, dan tiga mendapatkan keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Perbedaan mendasar terletak pada motif individu yang bersifat personal dan konservatif, sedangkan perusahaan lebih fokus pada pertumbuhan bisnis dan ekspansi pasar. Dan untuk konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Konsep marginal efficiency of capital John Maynard Keynes menurut Keynes adalah tingkat pengembalian ekstensitif tertinggi yang dapat diperoleh dari tambahan unit modal baru. Konsep ini menghitung nilai sekarang dan aliran pendapatan yang diharapkan dari satu investasi dibandingkan dengan biaya perolehannya. Jika MAC lebih tinggi dari suku bunga, maka investasi layak dilakukan. Jika MAC lebih rendah, maka investasi tidak menarik. Misalkan contoh, jika sebuah mesin baru menghasilkan 50 juta per tahun dan harganya mesin 200 juta, maka MAC 25%. Jika suku bunga pinjaman hanya 10%, perusahaan akan cenderung melakukan investasi tersebut. Dan tiga produk utama yang diperdagangkan di pasar modal serta contohnya nyata dari masing-masing produktif tersebut. Yang pertama saham, dua obligasi, yang ketiga reksa. Dan untuk hubungan antara Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bank Indonesia dalam konteks pasar modal. BIS Bursa Efek Jakarta dan BIS Bursa Efek Surabaya adalah dua bursa tempat perdagangan saham yang kemudian bergabung pada tahun 2007 menjadi Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pasar modal. Dan untuk Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak terlibat langsung dalam perdagangan saham, tetapi berperan dalam mengatur kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, dan suku bunga yang sangat mempengaruhi keputusan investasi di pasar modal. Strategi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan, diversifikasi pertanian dan pengembangan komoditas lokal, pembangunan infrastruktur pertanian, irigasi jalan desa gudang, program bantuan subsidi pupuk dan benih unggul, digitalisasi pertanian melalui aplikasi dan data pertanian presisi, pemberdayaan petani milenial serta reforma agraria, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan, pendidikan pertanian berbasis teknologi membantu petani mengadopsi konten modern, pelatihan kewirausahaan agribisnis meningkatkan nilai jual hasil tani, kesadaran mengkonsumsi lokal dan gizi seimbang melalui kampanye edukatif, perbedaan perempuan dan kelompok lokal untuk mengelola hasil pertanian secara berkelanjut, hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Argumen mendukung demokrasi menjamin hak pemilikan dan kebebasan berusaha. Transparansi dan akuntabilitas mendorong iklim investasi yang sehat, partisipasi publik menciptakan kebijakan pro rakyat yang mendukung inklusi ekonomi. Argumen menentang proses demokrasi yang panjang dan berikut bisa menghambat keputusan ekonomi cepat. Populisme dan demokrasi kadang menghasilkan kebijakan tidak efisien. Instabilitas politik dan administrasi pergantian kekuasaan dapat mengganggu iklim usaha. Permasalahan korupsi dalam konteks ilmu politik. Permasalahan korupsi dalam ilmu politik dan upaya pengunggalannya. Korupsi menceritakan kegagalan institusi politik dan lemahnya akuntabilitas publik dalam ilmu politik. Korupsi dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Permasalahan korupsi dalam konteks ilmu politik serta upaya yang telah dilakukan. Upaya yang telah dilakukan penegakan hukum oleh KPK, Kejaksaan, dan BPK, pendidikan anti korupsi di sekolah dan kampus, penerapan ekonomi untuk transparansi menurut saya perlu diperkuat di sisi moral dan inisiatif anti korupsi sejak dini.
Peran regulasi pemerintah dalam pengawasan bisnis dan perlindungan konsumen, menetapkan standar keamanan dan mutu produk, mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menjamin informasi yang benar kepada konsumen, dan pentingnya sikap berperan entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan inovasi dan produktivitas lokal, membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan UMKM. Entrepreneur juga mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Terima kasih atas penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.